Nah, prestasi dari Ibu Yuliana sendiri ini sudah tidak bisa diragukan lagi karena Ibu Yuliana pernah menempuh prestasi menjadi juara satu guru berprestasi di Kabupaten Bekasi dan juga sebagai Ketua Sanggar dari MGMP Ekonomi di Kabupaten Bekasi. Keren sekali ya Ibu Yuliana kita. Oke, mungkin teman-teman tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kepada Ibu Yuliana. Apakah sudah bergabung? Ya, sudah. Terima kasih, Mbak Dias. Kedengeran Nah, suara saya, Kak? aman Ibu. Oke, Aman ya? Ibu, mungkin mohon izin kita boleh berbincang sedikit terlebih dahulu. Boleh, silakan. Oh, salam Pak Adit ya, tiga. Terima kasih, Pak Adit ya. Bentar ya. Oke, mohon izin Ibu izin bertanya, untuk kabar dari Ibu Yuliana hari ini bagaimana? Apakah baik? Alham- Alhamdulillah baik, Mbak. Saya lagi di Cibubur nih, lagi kegiatan KML dari Mabes TNI. Jadi sambil ya, sambil aja ya, nggak apa-apa ya. Oke. Nah, terima kasih ya Bu sudah menyempatkan hadir. Oke, untuk kegiatan Ibu sendiri mungkin boleh dijelaskan akhir-akhir ini sedang sibuk kegiatan apa saja Bu? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Prof. Ari, kepada Pak Dr. Agus, dan kepada Pak Aditya Pratama yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk kita sharing-sharing pengalaman saya. Eh, Saat ini saya kemarin udah priorisasi kepala sekolah ya, satu periode. Nah, sekarang menjadi guru ekonomi di SMA 1 Taman Selatan. Aktivitas saya eh, ya aktif di MGMP ya, terus Sanggar Kombel MGMP, terus kemudian di AG, kemudian juga menjadi narasumber pembuatan soal hot untuk ekonomi atau SMP, SD gitu. Karena dulu saya penulis soal UN ya, zaman masih UN di nasional gitu. Nah, paling seperti itu. Nah, kalau yang kepramukaan, kalau ditugaskan di nasional, di daerah atau di cabang, seperti itu. Terima kasih. Ya, keren sekali Ibu, sangat produktif. Terima kasih ya Bu sudah berkabar dan terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan hadir pada praktisi kali ini. Mungkin teman-teman kayaknya sudah terlihat tidak sabar. Gimana teman-teman? Apakah sudah tidak sabar mendengarkan pemaparan dari Bu Yolana? Mungkin boleh dibantu ketik angka 2 di kolom chat. Wah, kayaknya teman-teman udah nggak sabar nih Bu. Untuk itu, kepada Ibu Yuliana, waktu dan layar saya persilakan. Izin Ibu Yuli, Iya, teman-teman siap. yang lain. Ini kebetulan saya ada jam perkuliahan Ibu ya. Oh Jadi iya. mohon izin saya meninggalkan sesi Zoom ini ya. Kebetulan lagi Iya, pas banget di jam perkuliahan saya kebetulan ngajar. Mohon izin banget ya Bu iya, Yuli ya. nggak apa-apa, Pak. Siap, Eh, nggak apa-apa. Terima kasih udah dikasih kesempatan ya, ini ya. oke Sama izin ada ya. ya. Siap, siap. Oke, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, Bu. baik Bu. Alhamdulillah baik. Baik. Ya, senang ya bisa bertemu dengan kakak-kakak semuanya S1 Pendidikan Ekonomi di UNJ mengenang masa-masa perjuangan ya. Kalau S1 itu perjuangan ya, karena 5 tahun gitu ya, 5 tahun gitu. Terus memang dasarnya banyak sekali yang harus kita kuasai. Selain memang niat kita menjadi guru, itu harus benar-benar siap dengan apapun kondisi kebijakan guru. Terus kemudian yang kedua tentang ekonomi yang memang ilmu ekonomi ini tidak tetap ya, tidak seperti ilmu sains gitu. Selalu ada perubahan. Jadi kita kondisinya berubah-ubah, sehingga kita juga harus apa banyak mempelajari, apalagi sekarang dengan dunia bisnis kewirausahaan didukung oleh teknologi yang tentunya sangat banyak perubahannya dan em, tapi yang jelas satu hal yang harus kalian banggakan untuk menjadi mahasiswa pendidikan ekonomi apapun itu, seandainya jika kalian tidak menjadi guru pun misalnya atau profesi apapun, ilmu ekonomi itu akan sangat berguna bagi bekal kalian karena memang
eh, kalau saya sering bilang ke siswa saya gini, apapun profesi kalian, selama kalian hidup di dunia, pasti ketemunya sama masalah ekonomi. Jadi beruntung mahasiswa ekonomi ya yang dapat dua dari ilmu kependidikan yang kita dapat, dari ilmu ekonominya juga dapat. Jadi apapun itu harus yakin yang baik adalah yang selesai kuliahnya, mahasiswa yang baik, gitu ya. Oke, mungkin boleh di-share materi saya. Ya, oke. Ya, oke, terima kasih. Nah, eh, hari ini saya diminta untuk sharing mengenai men-skor dan menilai, dan ini tentunya salah satu kompetensi dari guru dalam melakukan kompetensi evaluasi ya. Jadi kalau sudah merencanakan dengan menyusun RPP, kemudian kita melaksanakan pembelajaran di kelas, dan terakhir adalah menilai, melakukan penilaian. Nah, melakukan penilaian itu ada ilmunya tersendiri, ada caranya tersendiri, eh, dan ada patokannya. Kenapa? Karena kalau nanti kita mengajar, men-skor atau menilai itu tidak adil, tidak objektif, itu akan menurunkan kepercayaan siswa. Jadi eh, ketelitian, ya, kesungguhan dalam menilai, sebagus apapun soal diujikan kepada siswa, kalau dalam men-skor dan menilainya dianggap tidak adil, atau apa kita ngasal gitu ya, jawaban anak-anak itu dianggap sama, itu apalagi anak SMA, kepercayaan mereka terhadap kita bisa berkurang. Jadi memang ini harus kalian kuasai. Next, Kak. Slide selanjutnya, boleh. Yang ke, oke. Nah, dalam men-skor dan melakukan penilaian ada 5 yang akan kita pelajari. Pertama yaitu tentang penskoran dan penilaian itu sendiri. Kemudian yang kedua jenis-jenis kunci pemberian skor. Yang ketiga pedoman dalam melakukan penilaian. Yang keempat prinsip-prinsip penilaian. Dan yang terakhir kelima adalah jenis prosedur penilaian. Sesuai dengan yang dititipkan di dalam RPS. Kelima ini mudah-mudahan bisa menjadi bekal adik-adik nanti melakukan ini ya, praktek mengajar, eh, sehingga tidak bingung lagi bagaimana melakukan penskoran dan penilaian gitu ya. Oke, nanti saya akan membahas sedikit bagaimana cara membuat soal ya. Oke, lanjut. Nah, sebelumnya eh saya pengen satu orang atau silakan, menurut kalian penskoran dulu atau penilaian dulu? Silakan. Satu orang. Boleh? Siapa yang mau ini menyampaikan? Halo? Boleh? Mbak Sabrina, Mbak Dias, boleh? Menurut kalian Apa ya, Bu? penskoran dulu atau penilaian dulu? Boleh, siap. Kalau menurut Ya, saya mungkin penilaian terlebih dahulu ya, Bu. penilaian dahulu. Oke. Lanjut. Ada lagi, kenapa harus penilaian dulu? Karena penilaian itu proses mengumpulkan informasinya, sedangkan penskoran itu dari hasil penilaian itu nanti baru diolah lagi nilai dan juga angkanya. Ah, siap. Oke. Oke, kita lihat ya. Itu tadi di penskoran. Kalau penskoran itu adalah memberikan nilai atau angka pada hasil penilaian. Ya, jadi penilaian dulu, baru kita memberikan skor ya. Gitu ya, maksudnya Mbak siapa tadi ya? Mbak Dias ya? Betul, Ibu. Oke. Di layar saya nggak ada muncul view ini bentar. Nah, oke. eh kita lihat ya, penskoran itu kita memberikan nilai angka dari hasil jawaban siswa.
Jadi setelah kita melakukan, kita sudah membuat soal, membagikan kepada peserta didik, terus kan mereka mengerjakan tuh ya. Nah, kita memberikan skor terhadap jawaban-jawaban mereka. Dari hasil skor itu, baru kita rekap, kita analisis, nah kemudian kita cek soal mana yang paling banyak, soal mana yang paling banyak dijawab, yang paling tidak bisa dijawab, terus kemudian rata-rata dan sebagainya. Kemudian kita mendeskripsikan pencapaian kompetensi itu seperti apa, itulah proses penilaian gitu ya. Jadi penskoran dulu jawaban-jawabannya. Di skor doang kita tidak rekap, kita nggak dapat gambaran kompetensi yang diraih oleh dia. Tapi kalau sudah diskor, kita olah, kita klasifikasikan apakah ini termasuk yang baik, tidak baik, kurang, cukup. Nah, baru kita dapat informasi-informasi gitu. Nah, itu seperti itu ya. Kemudian kita lihat di situ tujuan dari penskoran mengukur pencapaian kompetensi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sedangkan tujuan untuk penilaian adalah untuk mengukur sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai. Jadi lebih luasan yang penilaian. Ya, kalau penskoran itu si peserta didiknya, kalau penilaian keseluruhan. Seperti itu ya. Termasuk pembelajaran yang sudah kita lakukan gitu. Itu juga bisa menjadi feedback buat kita. Misalnya, oh rata-rata anak-anak ini kok nilainya kecil. Nah, kalau rata-rata nilainya kecil, berarti ada yang harus diulang. Bukan anak saja yang harus diulang, tapi kita juga harus diulang. Diulang apanya? Diulang pengajarannya, remedial teaching. Berarti atau ada salah dalam penyampaian kita sehingga anak kebanyakan misalnya tidak baik gitu, tidak tercapai kompetensinya ya. Seperti itu. Next, silakan. Nah, tujuan utama dari penskoran dan penilaian adalah menilai sejauh mana peserta didik itu sudah mencapai kompetensi. Sejauh mana, berapa. Kalau ya, dulu ya, permasalahan dulu adalah bahwa banyak guru yang jarang melakukan proses penilaian. Dulu ya, beberapa yang ya itu oknum guru lah. Oknum guru yang malas itu misalnya satu semester itu dia menilai ulangan harian cuma satu kali. Atau selama proses pembelajaran itu tidak dicek anak yang aktif dan sebagainya. Sehingga pada di akhir itu, ketika ditanya nilai semester, si guru itu hanya menilai. Sehingga nilai itu rata 75 orang, yang 75 sekian orang, yang 85 sekian. Nah, itu mencirikan bahwa tidak transparan, tidak adil dalam menilai. Logikanya semirip-miripnya nilai peserta didik, pasti ketika ulangan itu anak nggak sama, ada yang nggak sama nilainya, betul nggak? Betul kan? Nah, karena itu penting kita mengolah proses nilai itu transparansi, adil, objektif, supaya akan terlihat benar mana anak yang pintar. Dia dikasih soal dalam bentuk apapun bisa, dalam bentuk apapun ya bisa. Ada anak yang, oh dia ternyata jagonya kalau tulis. Oh kalau project dia kurang, misalnya, atau kebalikannya. Nah ini proses ini yang harus kita lewati. Kemudian memberikan umpan balik juga kepada peserta didik dan kita sebagai pengajar dan dalam menyusun laporan hasil belajar ya. Nah sekarang dalam kurikulum Merdeka itu nilai cuma satu ya. Kalau dalam Purtiles itu kan nilai tiga. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kita tuh tiga-tiganya pengetahuan keterampilan tuh dipisah gitu. Nah, kalau sekarang eh, digabung dalam kurikulum Merdeka. Maka dalam menyusun penskoran dan penilaian penting sekali adik-adik itu cek dulu capaian pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa, alur tujuan pembelajarannya apa. Nah, bedakan format nilainya. Jangan di satu kolom kan diambil rata-rata. Kalau diambil rata-rata nggak kelihatan mana yang CP berapa, yang anak ini kurang di mana. Jadi kolomnya itu tersendiri. Kumpulan tugas misalnya CP1, kumpulan tugas CP2, kumpulan tugas CP3.
3. Nah, ketika memang mau ditingkatkan, tinggal lihat si anak A CP1-nya nilai rata-ratanya bagus apa tidak. Kalau bagus, oh nggak usah di inikan lagi ya, pengayaan lagi. Oh, ternyata CP2-nya dia yang kurang nih, berarti disitulah dia harus dinaikkan. Nah, jadi eh, itu yang penting kita melakukan penilaian penskoran, memisahkan per capaian pembelajaran. Gitu ya, Kak. Ya, Mbak ya. Nah, lanjut. Oh, sebentar. Tadi ada dibilang terakhir alur tujuan ya. Dalam membuat soal, jangan lupa alur tujuan atau itu menjadi indikator soal. Banyak yang guru-guru kopas soal dari berbagai buku, dari berbagai web, sekarang kan banyak ya. Tetapi antara alur tujuan pembelajaran dengan soal yang dibuat itu tidak sama. Makanya perlunya kita membuat kisi soal ya. Terus kemudian kenapa? Karena si alur itulah yang akan mendeskripsikan, menggambarkan apakah dia sudah tercapai kompetensinya atau tidak. Kalau misalnya tentang pasar modal, ya sudah soal pasar modalnya apa gitu. Nah, soalnya itu mau sulitkah, mau lots, HOTS gitu ya. Nah, itu penskorannya lot dengan hot juga harus dibedakan ya. Nanti saya akan kasih contoh bagaimana penskoran. Next, silakan. Oke, untuk teknik penilaian. Nah, teknik penilaian kan ada 5 ya. Ada tes lisan, ada penulisan tertulis, ada penilaian unjuk kerja, ada penilaian produk, dan penilaian portofolio. Bahasa gampangnya gini, kalau mau lisan, eh, kan tadi tujuannya apa? Contohnya ya, kalau saya misalnya tujuannya adalah peserta didik dapat membedakan angkatan kerja, bukan angkatan kerja dan apa namanya pengangguran misalnya. Nah, kalau misalnya lisan, ada bikin Mbak ini bikin ini indikator. Indikatornya apa? Misalnya eh, membedakan. Kalau ketika ditanya dia hanya menjelaskan pengertian, tidak memberikan perbedaannya apa, oh berarti skornya adalah misalnya 2. Tapi kalau dia bisa menjelaskan pengertiannya juga sama perbedaannya juga, oh berarti skornya adalah 4 misalnya. Jadi dalam semua tes ini kita harus bikin dulu pedoman penskoran kita. Kita buat sendiri. Kita buat sendiri dengan berdasarkan indikator alur tujuan pembelajaran tadi ya. Oke, kemudian ada penilaian tertulis. Nah, ini ya. Penilaian tertulis biasanya PG, isian singkat, benar salah, menjodohkan. Nah, ini kalau ini penskorannya lebih mudah kalau tertulis ya. Karena apa? Karena sudah apa kalau dia salah ya udah 0, kalau betul kayak PG ya, kalau saya 0, kalau betul 1 misalnya. Itu lebih gampang. Terus ada bukti tertulisnya gitu. Nah, kalau tes lisan ini ngerinya juga kalau misalnya kalau penuh biasanya ya murid pertama itu kita teliti banget. Udah kalau murid udah yang ke-40 kebayangkan udah nanyanya udah ya udah dia jawab asal ya udah kita kasih. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Makanya perlu kalau memang mau tes lisan kita dalam men-score juga mempertahankan moodnya kita ya, moodnya kita. Kalau misalnya nggak mungkin nih 40 orang kan dalam satu pertemuan yang 3 jam. Oh, bikin dalam 2 pertemuan, sekian orang misalnya. Atau makanya suka ada kuis ya. Kuis itu bisa untuk berapa orang seperti itu. Nah, penilaian unjuk kerja, performan, ini pada dokumen tercantum banyak hal yang menggambarkan proses. Nah, kalau unjuk kerja, ini penilaiannya lebih lama. Penilaiannya lebih lama dari mulai dia menyusunnya, rencananya, kemudian dia melakukan apa proses pembuatannya sampai dia presentasi. Nah, ini bisa beberapa kali pertemuan. eh, Nah, ini juga kita perlu menilai. Misalnya, kalau misalnya emang dinilai dalam proses kegiatan dan unjuk kerja, berarti penilaiannya juga dibedakan. Misalnya proses, apakah anak ini aktif, kurang aktif, tidak aktif. Kalau yang aktif berapa nilainya gitu kan ya. Kalau kurang aktif, kalau cukup aktif berapa. Nah, pada saat dia kegiatan kita nilai lagi. Pada saat unjuk kerja apa peran dia, apa dia cuma megangin doang hasil presentasinya, apa dia cuma membuka, apa apa dia ikut juga menjawab. Nah, kalau misalnya ada anak yang turut menjawab berarti skornya lebih besar. Nah, ini ya. Kemudian penilaian produk.
ini terhadap produknya. Kalau tadi unjuk kerja kan dari proses kegiatan unjuk kerja, kalau ini produknya, berupa produknya ya. Nah, berupa produknya apakah anak tersebut, kalau kan proses tadi kan dilihat juga partisipasinya ya. Kalau produk-produk ini eh, pasti hasil akhirnya. Kemudian penilaian portofolio. Nah, ini proses dia dalam satu periode. Soal-soal latihan yang pernah kita kasih didokumentasikan untuk melatih kearsipan dia, untuk melatih dokumen dia. Oke, lanjut. Nah, ini jenis kunci ketika memberikan skor, tadi kan sudah disampaikan ada lisan, ada tulisan. Kalau misalnya PG 20 gitu kan misalnya atau eh, kalau misalnya setelah pembelajaran misalkan paling 5 ya 5 atau 10 itu paling banyak untuk mengetahui pertemuan misalnya atau satu KD. Kalau 10 misalnya satu poin angkanya 10 berarti kalau 10-nya benar poin dia 100 gitu ya. Nah, itu misalnya. Kalau skala numerik gampang, kalau untuk pilihan ganda tadi ya, untuk benar soal. Tetapi kalau kayak tadi proses kegiatan, kita klasifikasinya A, B, C, D. Nah, ini juga harus hati-hati. Misalnya, kalau kita A, B, C, D, E, kadang-kadang kita kurang bisa membedakan mana yang kelompok rajin banget sama yang rajin. Mana yang bagus banget dan bagus. Paham kan ya? Nah, kalau klasifikasi A, B, makanya harus ada kriteria dibuat dulu. A ini jika hasilnya bagus, mereka kompak semua, mereka juga menguasai semua yang mereka buat gitu ya. Tidak hanya ini ke satu orang misalnya. Kalau B misalnya hasilnya bagus tapi rencananya bagus, tetapi pada pelaksanaannya prosesnya mereka kurang dan produknya pun misalnya kurang dipresentasikan dengan baik. Nah, berarti itu misalnya B. Nah, kriteria-kriteria skala huruf eh, ini agak sulit. Kalaupun mau bisa di skala numerikkan dulu, akan nilai aja gitu ya, seperti biasa. Misalnya pada 80, 70, baru kita golongkan 0 sampai 50 misalnya sekian sampai sekian baru D gitu kan. Nah, kalau mau langsung 2 tahap itu. Kemudian ada skala deskriptif. Nah, ini yang sangat baik-baik cukup. Nah, ini biasanya kalau kita ngoreksi catatan ya, buku-buku catatan anak kita lihat catatan anak lah, lengkap A atau sangat baik B. Nah, itu ya. Nah, itu artinya hanya untuk biasanya untuk apa? Menunjukkan kepada mereka bahwa bukunya diperiksa nih gitu ya. Nah, itu seperti itu. Kemudian rubrik penilaian. Nah, rubrik adalah pedoman yang lebih rinci memberikan penjelasan. Nah, ini ya itu detail. Peserta didik itu juga harus dikasih tahu tentang rubrik penilaian itu apa aja. Misalnya mereka suruh bikin laporan. Laporannya itu harus apa? Apakah bagian-bagiannya juga dinilai, gitu kan? Terus kemudian apakah lama waktu pengerjaannya juga dinilai? Apakah tata bahasanya atau kan bisa tulisan tangan atau dengan IT, apakah berpengaruh terhadap nilai. Nah, itu juga harus disampaikan ya. Nah, kemudian ada skala Likert juga untuk sangat setuju, setuju. Nah, ini biasanya untuk mengukur sikap atau persepsi. Oke, next. Oke, eh, ini adalah pedoman penilaian ya. Pedoman penilaian ini adalah eh, bagaimana nanti dalam praktek mengajar diharapkan bisa apa ya namanya, jangan lupa lah dari penilaian ini seperti yang sudah saya sampaikan, jangan lupa bahwa tingkat kepercayaan peserta didik kepada kita juga harus dijaga ya. Jadi kalau misalnya pedoman penilaian menurut Andartari ini ada beberapa yang penting untuk memastikan penilaian itu objektif, adil, dan efektif ya. Yang pertama objektivitas. Apa itu objektivitas? Siapa yang bisa menyampaikan? Silakan. Kira-kira objektivitas itu apa? Guru harus ngapain atau harus bagaimana dalam memberikan skor atau menilai? Silakan. Sambil saya catat ya yang memberikan. Tadi Mbak Dias udah. Selanjutnya siapa lagi? Silakan. Adakah yang menyampaikan maksudnya objektivitas dalam penilaian apa? Saya izin menjawab, Bu.
Oke, Mbak Sabrina ya. Yang kedua, silakan Mbak Sabrina. Kalau menurut saya sendiri mungkin objektivitas dalam penilaian tuh jadi guru tuh nggak milih-milih peserta didik yang dinilai. Jadi emang objektif dari hasil belajar dia, dari hasil nilai yang dia peroleh selama dia mengikuti pembelajaran. Jadi nggak kayak misalnya anak ini oh ternyata anaknya kepala sekolah gitu. Jadi nilainya bagus nggak kayak gitu. Tapi kita objektif dalam hal apa ya menilai ya benar-benar objektif menilai hasil belajarnya dia gitu Bu menurut saya. Oke, betul. Terima kasih ya Mbak Sabrina. Nah, gini, ya betul. Jadi tidak ada unsur subjektif atau tidak dipengaruhi faktor-faktor lainnya. Faktor lainnya, faktor eksternal. Contoh, maaf ya, kenapa ada beberapa sekolah swasta itu guru tersebut dilarang bimbel siswanya. Kenapa? Karena pastinya ada rasa ketika anak bimbingannya eh, itu kita bimbel ke kita, pasti ada, betul nggak? Ada rasa dikit lah gitu ingin membantu gitu kan ya. Nah, makanya ada memang beberapa sekolah baik swasta atau di negeri itu ada larangan seperti itu terkait itu. Tetapi selama memang si guru bisa memilah atau mempertahankan objektivitas sih sebenarnya nggak masalah ya. Ini tergantung dari sekolah atau dari guru tersebut. Terus kemudian misalnya, oh karena dia sering bantu kita nih, ketua kelas, KM atau ketua kelas sering bantu kita, terus nilainya kecil gitu kan, kan kasihan gitu ya, atau ya, nah jangan ya. Jadi harus objektif karena itu tadi bisa mempengaruhi kepercayaan dari teman-teman dari yang lainnya ya, dari peserta didik yang lainnya. Oke, kalau keterbukaan, apa maksudnya dengan keterbukaan? Silakan. Siapa? Ayo. Keterbukaan. Kira-kira apa ya maksudnya terbuka dalam menilai? Ayo yang lainnya saya lihat ada 112 orang yang mengikuti ya. Ada kelas A, ada kelas B, ada kelas C. Oke, Mbak Dias tadi kelas berapa? Kelas apa Mbak Dias? Saya kelas A, Ibu. A. Kalau Mbak Sabrina? Saya kelas C, Bu. Eh. Berarti yang belum adalah kelas B. Ayo, siapa? Kelas B. Apa yang maksud dengan keterbukaan? Ini ada kelas B. Silakan. Ayo, mana yang kelas B? Ayo. Ya, silakan Fali Akbar. Ya dong. B, mana? Silakan. Apa yang maksud dengan keterbukaan? Baik, Bu. Ya, ini menurut pendapat saya ya, Bu. Nggak Ya, berpatok manapun. Kalau menurut saya keterbukaan itu menilai apa adanya atau menilai sesuai faktanya, sesuai keadaannya, sesuai faktanya, dan itu menurut saya udah keterbukaan gitu. Jadi misalkan kondisinya seperti ini, kita nilai sepertinya, itu namanya keterbukaan. Menurut saya seperti itu. Gitu sih. keterbukaan apa objektivitas itu kira-kira? Oh iya ya. Terbuka tuh artinya ini kalau penilaiannya tuh pasti Ini akuntabilitas Siapa gitu tuh ya. yang kayak terbuka gitu kalau nggak sih orang tuh bisa lihat open? enggaknya gini. Tapi gue lupa bahasa Oh iya ya. Objektivitas juga gitu. enggak kayak Jangan debat di sana, debatnya di sini. Transparansi, Bu. Iya, Bu. Iya, Transparansi, iya. Jadi keterbukaan kata lain dari gitu. transparansi. Ya, ya nggak Transparansi apa-apa. penilaian. Ya, Mas. Ya, betul-betul. Keterbukaan itu kita harus menyampaikan kepada peserta didik, ya kan? Berapa nilai yang dia peroleh, tadi ya, penskorannya itu apa yang dinilai, dan berapa yang mereka peroleh. Kadang Bapak Ibu guru tuh ada, udah dikumpulin, nggak dikasih tahu nilainya, udah ulangan nggak dibagiin lagi. Jadi anak tuh nggak tahu, ya kok jawaban saya segini kok, nah tahu-taunya di akhir semester nilainya gimana dia bisa memperbaiki pola belajar dia, gimana dia bisa mengulang apa yang dia ketahui, betul nggak? Nah jadi keterbukaan itu memberikan apa, kasih tahu lah gitu dengan jelas apa sih yang dinilai. Oh kamu, Pak saya kok jawabannya ini, kok beda dengan teman saya, padahal teman saya yang lihat dari saya Pak, itu akan selalu dikomplain apalagi kalau anak SMA ya berani protes ya. Nah, harus ada dasar misalnya.
Ada kata kamu, ya, ada kata dalam jawaban kamu yang membuat ambigu atau persepsinya jadi salah. Misalnya kan gitu. Nah, hal itu harus bisa dijelaskan sehingga enak, dibaca ya jawaban dari kita. Nah, itu yang harus pertama ditanamkan bahwa semua jawaban mereka itu kita periksa gitu. Jadi makanya terbuka, diperiksa, kembalikan kepada mereka gitu ya. Kalau perlu kasih tahu jawaban yang ini tuh jawabannya apa, ini jawabannya apa gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya keandalan reliabilitas. Apa kira-kira? Silakan. Siapa yang bisa? Atau saya tunjuk aja nih, ya. Gimana? Setuju? Saya sebut aja ya. Oke, saya sebut aja nih namanya ya. Kayaknya nih ada dua Nurul ya. Nurul Aulia dan Nurul Kamilah dari kelas B. Mana ya yang saya? Nurul Kamilah. Silakan. Mana Nurul Kamilah? Ada nggak? Nggak ada? Ya, ada Ibu. Sebentar. Oke. Silakan. Mbak Nurul. Ya, jadi Mbak kalau Nurul mana ya? andalan itu kayak apa ya, mengacu ke tingkat kepercayaan kita tuh buat ngeyakinin kalau misalnya gimana ya ngomongnya sebentar Ibu. Iya, Ibu tungguin. Kalau reliabilitas, kan kalau kalian menilai itu kan ada unsur salah satu reliable ya, keandalan, dapat diandalkan. Maksudnya apa kira-kira? Yang lain boleh sambil chat-chatan bantuin. Gak apa-apa ya, kita sharing aja di sini. Oh, ada Pandu Rizky Putra, silakan. Ini Bu Silakan. izin jawab. Ya. Kalau yang saya tahu sendiri, mungkin eh, dari mata dari mata kuliah ini juga ya Bu, evaluasi pendidikan di mana kalau yang diajarkan itu reliabilitas adalah eh, ketika kita melakukan penilaian, eh, model penilaian yang kita pakai itu bisa dilakukan berulang-ulang kali. Jadi eh, ya ketika dinilai ke orang yang sama itu, jadi hasilnya konsisten, tidak ada perubahan. Ya, betul, betul Mbak, Mas, betul. Jadi memang betul, yang reliable itu ada konsisten, sama. Jadi nanti gini, akan ada saat eh, kalian tuh mengajar di kelas yang paralel ya. Misalnya 10A, 10B, 10C, 10D gitu kan. Nah, misalnya pas di A itu kita sering datang misalnya ya. Atau kebetulan nggak ada kegiatan sekolah. Nah, pas kelas B itu eh adalah sekali pertemuan kita akan ada pertemuan sekolah libur gitu ya, atau kegiatan sekolah jadi nggak masuk misalnya dan terus kemudian ulangan. Nah, dari jawaban mereka itu kan pasti akan ada perbedaan pendalamannya ya. Tapi skor kita itu jangan merubah dari apa yang terjadi. Pokoknya kalau dia jawabannya lengkap, sekian. Jangan langsung dianulir, oh karena di B saya nggak pernah masuk, jadi dianggap betul gitu ya, misalnya. Jangan, jadi samakan aja gitu. Masalah nanti hasilnya seperti apa, nanti kita akan ada evaluasi tersendiri gitu ya. Jadi ya itu tadi, kapanpun, dimanapun harus sama gitu. Bisa dipakai gitu aja gitu ya. Kemudian kita lihat juga ada lagi eh, ada lagi yang keempat apa? Validitas ya. Validitas. Siapa kira-kira yang mau menyampaikan? Kalau yang keandalan tadi udah jelas ya, dari Mas Rakan udah jelas ya. Jadi kapanpun untuk tahun depan pun misalnya mau dipakai pun misalnya emang kriterianya itu benar. Ya tadi ya, jangan sampai begini. Karena kita lagi nggak mood pas ngoreksi hasil kerjaan kelas B, jadi nilainya udah pengen cepet digede-gedein gitu.
ya gitu ya skornya gitu. Nah, pas giliran yang itu kita lagi rajin, lagi teliti banget baca gitu ya. Nah, itu juga harus dijaga ya. Jadi konsisten dalam hal pengukuran. Nah, kalau validitas silakan. Ada siapa di sini yang mau? Silakan Mbak Fatia, silakan Mbak Fatia. Validitas itu mungkin akurat atau enggaknya, atau relevan atau enggaknya suatu hasil yang diperoleh, Bu, kalau dari segi penilaian. Oke, sebentar. Jadi maksudnya Mbak, kalau validitas itu adalah sesu valid. Valid itu apa? Sesuai ya. Sesuai ya. Sesuai dengan apa tadi yang saya sampaikan. Harus sesuai dengan apa valid itu. Kalau kita menilai harus valid. Sesuai dengan apa? Tadi dalam membuat soal harus melihat apa? Semuanya boleh jawab. Dalam melakukan Tujuan penilaian. tujuan dari pembelajarannya, Bu, atau iya tujuan atau KD-nya. Betul. Tujuan atau KD. Valid sesuai. Jangan sampai, ya tadi, kita sedang mengukur kompetensi ketenaga kerjaan. Yang misalnya ya ketenaga kerjaan, jenis-jenis ketenaga kerjaan. Terus soalnya adalah tentang pengangguran. Walaupun itu masih satu KD, tapi kan sudah berbeda ya. Sudah berbeda. Nah, itu yang maksud valid, validitas ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini prinsip-prinsip penilaian. Prinsip menilai. Ini eh, pedoman dan prinsip menilai ini lebih kepada kita kita ya menjaga kredibilitas kita ya. Jadi kalau penskoran sih itu misalnya gitu. Tapi ini adalah integritas kita ada di sini, ada di pedoman dan prinsip penilaian. Ya, jadi kalau ingin menjaga kepercayaan peserta didik, ini harus dijaga. Ya, oke. Satu, keadilan. Saya jawab dulu ya. Keadilan itu kan apa namanya? Tidak diskriminatif. Terus diberi kesempatan yang sama untuk menunjukkan kemampuan. Jangan sampai gini, giliran presentasi kelompok ini 10 menit gitu kan. Giliran kita cuma 5 menit. Nah, gitu kan? Nah, ini yang mereka harus punya eh, kesempatan untuk dinilai waktu mengerjakan yang sama, ya. Skornya juga, penskorannya juga. Jadi kita sudah membuat penskoran itu mereka sudah diberitahu dan mereka dikasih waktu yang sama, kesempatan yang sama. Itu keadilan. Sehingga nanti dengan misalnya, oh diskusi 20 menit. Dengan 20 menit ini kelompok ini ternyata banyak debatnya nggak selesai. 20 menit kelompok ini selesai. Tapi nggak kurang bagus misalnya. Oh kelompok ini 20 menit selesai dan bagus. Nah itu akan terlihat ya. Kita tinggal melihat individu-individunya aja nanti. Siapa motor dari di kelompok tersebut gitu. Makanya kalau sedang lagi kelompok ya, penilaian kelompok kita jangan duduk di meja, harus keliling. Keliling kita cek motor di tiap grup itu siapa. Jadi walaupun penilaiannya per grup, per kelompok, tapi kita punya nilai plus bagi peserta didik yang dia menjadi penggerak atau menjadi sumber bagi yang lainnya. Gitu. Jadi tetap akan terjadi perbedaan nilai sehingga nanti nilai akhirnya tuh enggak, oh ini dua orang ini sekelompok terus nih, belum tentu nilainya sama karena kita sudah menilai eh, hal lain-lain yang dimiliki oleh anak tersebut. Itu ya, itu keadilan. Ada anak begini, mungkin kalian pernah ngalamin nggak? Kayaknya nilai saya lebih tinggi terus deh dari dia. Kok nilainya sama dengan saya? Pernah ngalamin? Pernah kan? Nah, rasanya gimana? Besok-besok asal aja kan? Adalah asal aja lah gitu ya. Nah, jangan sampai ketika kita jadi guru, itu terjadi. Tidak saklek, jangan terlalu terlihat saklek. Ya, karena orang juga anak biasa sakit hati kalau kita tersakrok ya bisa protes, bu saya kan juga gini, ah, coba lihat nilai kamu gini ini. Oh kalau emang dia protes dan menimbulkan rasa luka terhadap dia, ya udah nanti kamu ibu tolerin, tapi ini harusnya nanti ke depan jawabannya harus berlengkap, jadi tinggal bijak aja ya seperti itu, karena ke depan anak-anak yang kalian hadapi
itu mungkin bukan gen Z lagi ya, gen alpha ya. Jadi beda, pendekatannya harus beda. Oke, yang kedua keberagaman. Tadi kira-kira setelah Mbak Fatia, keberagaman kira-kira apa? Siapa yang mau? Silakan. No, ya silakan, silakan Mbak Novia ya, silakan Mbak. Kalau menurut saya, keberagaman itu kayak penilaian tuh harus mengakomodasi berbagai bentuk kecerdasan dan gaya belajar siswa, Bu. Jadi nggak hanya mengukur siswa yang memiliki kemampuan kognitif, tetapi juga kayak keterampilan sosial, emosional, dan kreativitas. Kalau contoh penerapannya, menurut saya itu guru harus menggunakan berbagai bentuk penilaian seperti kayak proyek, presentasi, portofolio, atau tes tertulis. Oke, terima kasih. Bagus ya Mbak Novia ya. Jadi penilaian itu memang mempertimbangkan apa namanya keberagaman siswa. Karena tidak semua tiap siswa itu punya eh, kemampuan yang sama. IQ-nya, daya serapnya ya. Mereka punya cara belajar yang berbeda, minat yang berbeda, latar belakang yang berbeda. Kita harus makanya soalnya jangan PG terus atau esai terus. Kasih ya. Gini, em, kalau terserah ya, tapi kalau ibu berpikir gini, kalau PG itu bisa jadi anak itu, misalnya ada anak nilai PG-nya betul nih, tinggi gitu ya. Ada dua kemungkinan. Kalau dia mengerjakannya benar-benar dan nilainya tinggi, dia bisa jadi cerdas. Karena kalau PG itu kalau kita bikin soal kan itu udah pertimbangan kita cari ranjaunya itu kan agak susah ya. Tapi anak bisa gitu ya. Oh, berarti dia cerdas. Tapi ada sisi juga mungkin keberuntungan, gitu kan ya. Misalnya, ya kan kita nggak pernah tahu ya, kecuali ketat banget nih gitu. Karena pernah kejadian saya suka apa ada siswa kesel gitu ya. Kok dia nyontek ke saya, tapi kok dia nilai lebih tinggi. Pas saya cek, ternyata anak itu pintar. Nomor satu sampai sekian dari anak ini, dari nomor ini sampai sekian dari anak ini. Jadi ketika dikumpulkan dia nilai lebih tinggi dari anak-anak yang ngasih tahu jawabannya. Betul kan? Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu jangan selalu kita memberikan ulangan itu dalam bentuk PG. Variasi, PG, esai, menjodohkan. Kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi ya, Kahoot apa teka-teki TTS juga kita bisa bikin manual gitu ya, ada banyak sekali sekarang, cobalah gitu, misalnya tebak kata dan sebagainya. Spontannya, biasanya anak-anak yang menjawab spontan itu dia memang yang punya memorinya lebih tinggi ya, lebih cepat gitu. Nah, jadi harus ada keberagaman. Ya kayak makanya kalau kuis itu jangan dikasih tahu mau besok minggu depan kita kuis ya gitu. Jangan. Oke, sekarang kuis ini gitu. Itu hanya untuk mengecek misalnya beberapa anak yang punya memori atau memperhatikan kita dari kemarin. Oke, lanjut dari keterbukaan nomor 3 ya. Kata keterbukaan udah tadi ya, transparan supaya kita bisa memberikan umpan balik, supaya juga mereka bisa memperbaiki kinerjanya. Jadi dikembalikan lagi dan mereka bisa tahu, oh saya salah tuh. Terus boleh nggak soal yang udah kita kasih waktu penilaian harian kita buat lagi dengan soal pas sumatif ya atau di akhir? Boleh, boleh kok, tapi nggak semua ya misalnya. Kan kita misalnya 4 kali ulangan harian nih ya kan. Nah, 4 ini satu esainya diambil dari tiap esai itu, kita ulangkan lagi di PSAS. Jadi kalau ada anak yang dia tahu, oh jawaban saya salah nih kemarin, harusnya benarnya ini nih, atau kita kasih tahu benar ini, pas PSAS kan diujikan lagi ya. Nah, dia akan, yang memperbaiki itu akan merasa, oh untung kemarin saya salah, saya udah tahu jawaban yang benar ya. Nah, itu juga melatih ketekunan ya, ketekunan gitu. Nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Terus keempat, kesinambungan. Silakan. Kesinambungan itu apa? Sinambung. Kesinambungan. Siapa yang mau menjawab? Kira-kira. Ayo silakan. Oke, dari kelas C, Alicia, Abelia. Silakan. Silakan Mbak Alicia. Oke, baik Bu. Ya. Saya itu kesinambungan dalam penilaian itu jadi guru tuh menilai siswa secara terus-menerus gitu, nggak cuma sekali atau di akhir semester aja. Penilaian itu dilakukan bertahap untuk melihat perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Misalnya contoh guru nih menilai tugas harian, ulangan mingguan atau proyek, bukan cuma di ujian akhir aja gitu. Ya, betul.
Jawaban yang keren sekali, bagus. Terima kasih Mbak Alicia ya. Jadi berkesinambungan. Jadi makanya tadi ulangan harian tuh dalam satu semester nggak mungkin satu kali. Ini yang laki-laki ya, yang nanti bapak ibu calon bapak guru, jangan malas menilai ya. Kalau awal-awal mungkin rajin, tapi biasanya nih bapak-bapak kalau udah jadi bapak-bapak udah sekian lama ngajar, ini bapak-bapak itu harus membiasakan ulangan ini. Ingat ya pesan saya hari ini. Dalam ulangan harian tuh nggak mungkin hanya satu kali dalam semester, karena ada beberapa CP. Nah, kita lihat misalnya awal-awal anak A ini nilainya bagus, kok kesininya turun gitu, ya kan? Oh, kita akan bisa kasih penguatan ke dia. Kenapa kamu ada apa? Kenapa materi ini susah? Apa materinya susah? Atau dia ada permasalahan? Atau bagaimana? Kita sebagai guru mata pelajaran juga bisa mendapatkan informasi perkembangan anak didik kita, psikologi anak kita dari data informasi penilaian yang kita lakukan. Jadi jangan berpikir bahwa saya bukan wali kelas, guru mata pelajaran doang. Justru yang sering berhadapan adalah guru mata pelajaran. Jadi dari nilai-nilai yang kita peroleh, kita akan lihat anak mana yang lagi turun. Oh, dia turun-turun terus kenapa? Apakah dia kecewa dengan kita? Apakah dia lagi ada masalah atau nah, ini juga bisa memantau untuk seperti itu. Jadi penilaian ini memang bukan hanya untuk mengejar berapa nilai dia rapot ya, tetapi akan ada efek lain-lain yang kita bisa konsultasikan ke wali kelas. Dia tuh biasanya nilainya bagus, dia tuh biasanya kalau ngejawab tuh banyak, tapi akhir-akhir ini sejak berkawan dengan si ini, misalkan dia nggak, nah itu bisa menjadi satu kita yang memang guru ini bukan hanya sekedar memberikan ilmu, tetapi ikut mendidik, memantau perkembangan peserta didik itu maksudnya itu, seperti itu ya. Jadi jadilah guru yang dirindukan oleh siswa itu agak susah ya, karena tugas kita banyak, terus fungsi-fungsi itu sebenarnya ya bukan hanya sekedar akhir semester pokoknya kita udah setor nilai beres selesai tanpa kita tahu anak mana yang motivasinya turun, anak mana yang motivasinya naik, atau anak mana yang ya nggak pernah ngerjain tugas kita nggak tahu misalnya ya karena kita juga nggak pernah nanyain tugas misal. Nah itu jangan sampai terjadi seperti itu udah guru zaman dulu dah, dulu zaman jahiliyah lah ya, guru yang kalau sekarang harus sudah teliti ya. Karena apa? Sudah ada aplikasi, sudah ada banyak Excel yang bisa dipergunakan tanpa menghitung. Coba bayangkan guru dulu ya, menghitung manual kalkulator 70 tambah 80 tambah 90 tambah 50 tambah 70 lupa lagi diajak ngobrol. Hitung lagi dari awal. Betul nggak? Nah, kalau sekarang tuh Quizzes udah ngasih nilai. Pakai Kuiper udah ngasih nilai. Pakai apa lagi udah ngasih nilai. Betul nggak? Nggak. Tinggal input masukin ke Excel udah ada nilai akhir. Betul? Jadi nah, tapi data itu selesai, jangan hanya dilihat tapi harus ada juga apa sih ada tadi perkembangan tadi ya, kesinambungan tadi. Oke, selanjutnya adalah kepraktisan. Kepraktisan jangan yang meribatkan peserta didik. Ya, apalagi mohon maaf harus lihat di wilayah mana. Jangan samakan peserta didik di DKI atau di kota-kota besar dengan di daerah, gitu ya, betul? Ya, jangan. Oh, harus pakai pakai ini karton yang ini, harus pakai ini, harus kalau memang bahan-bahannya tidak ada, susah didapat, jangan ya. Jadi harus kepraktisan tuh berarti bukan berarti udah asal bikin aja gitu. Asal nggak juga gitu, tetapi lihat misalnya apakah bahan alam penghias itu kan apakah harus dari kertas digunting dan sebagainya kan bisa ada daunan ranting ya ditempel-tempel menjadi bahan presentasi, betul nggak, hiasan-hiasan gitu kan. Nah artian kreativitas itu kepraktisan itu kalau memang tidak bisa dengan aplikasi dengan bahan-bahan yang susah didapatkan jangan seperti itu ya. Kemudian terakhir relevansi ya. Tadi relevansi sama dengan validitas harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mencerminkan pencapaian kompetensi yang diharapkan. Jadi tadi ya ulangan tuh tidak satu kali lihat CP-nya. Kedua disesuaikan. Soal itu kalaupun misalnya
mau ATM amat apa ditiru gitu kan, diubah dan ditiru boleh, tapi sesuaikan dengan indikator yang akan dicapai atau ATP-nya apa, seperti itu. Next lagi, ini jenis prosedur penilaian. Nah, menurut Anda tadi ada jenis prosedur penilaian. Ada penilaian formatif yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik. Ada penilaian sumatif di akhir pelajaran. Kalau dulu mungkin zaman kalian masih apa? Akhir semester ya? Pas ya? Masih pas. Pas sama PAT ya? Nah, Iya, ya, Bu, betul. kalau sekarang penilaian sumatif ya dalam kurikulum Merdeka ya. Nggak tahu kalau ada kurikulum nanti ganti lagi. Saat ini itu. Kemudian penilaian autentik, yaitu penilaian berfokus pada tugas-tugas nyata yang relevan seperti proyek atau presentasi. Nah, di kurikulum Merdeka, penilaian otentik itu diperbanyak ya. Kalau dulunya lagi itu kan lebih kepada penilaian tertulis, kalau sekarang otentik. Kemudian penilaian diagnostik, penilaian bertujuan mengetahui kelemahan atau kesulitan yang dialami peserta didik dalam proses pembelajaran untuk digunakan merencanakan intervensi yang tepat. Jadi gini, kalau misalnya kita bicara SMP, SMP itu eh, IPS ya, mapelnya masih IPS ya. Di SD juga IPS terpadu ya. Nah, jadi eh, kalau misalnya contohlah di SMA aja, kalau SMA kan udah ekonomi berdiri sendiri ya. Eh, kita akan melakukan penilaian diagnostik siswa kelas 10 yang baru nih. Kita melakukan penilaian diagnostiknya dengan bikin dua soal, bisa diagnosis kognitif, bisa non kognitif. Kalau kognitif, kita bikin soal dari materi yang kelas 9. Ini kan materi kelas 10 nih, kita pengen tahu. Kan anak kelas 10 yang baru kan pasti dari berbagai SMP, betul nggak? Dari berbagai sekolah. Nah, kan pasti kita nggak tahu mereka itu pengetahuan ekonominya udah sampai mana kan. Nah, bisa buat, bisa lihat dari nilai rapot mereka di semester 9, di semester kelas 9 maksudnya, nilai ekonominya, atau nilai IPS ya, atau bisa kita bikin sendiri materi ekonomi di kelas 9 itu apa aja, kita bikin soal, suruh mereka kerjakan sehingga kita akan tahu penguasaan mereka itu udah sampai mana. Kalau nilainya ternyata kecil, berarti pembelajaran kita ke depan kita harus menguras memulai lagi dari nol. Jadi walaupun misalnya ACP kita udah agak tinggi nih, tapi ternyata dasar-dasarnya mereka belum tahu, mau nggak mau pada saat mengajar itu harus diulas lagi materi kelas 9. Kalau rata-rata nilai kecil. Itu diagnostik kognitif ya. Kalau yang diagnosis non kognitif itu cara belajar mereka, mereka senangnya seperti apa, pola belajar mereka, terus kemudian senangnya seni atau TIK atau bagaimana, sehingga kita akan tahu, kita bisa mengumpulkan, oh anak-anak yang suka seni, kumpulkan satu kelompok. Dengan tugas yang sama, anak seni suruh bikin lagu dengan materi tersebut. Anak yang suka IT bikin presentasi. Nah itu. Jadi pembelajaran diferensiasi apa, intervensinya nanti kita akan ke depan apa. Sedangkan kalau penilaian kinerja, itu penilaian mengukur kemampuan peserta didik dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan yang memerlukan keterampilan praktis, misalnya observasi atau portofolio. Nah ini ya, observasi atau portofolio, kumpulan tugas dan sebagainya. Next, selanjutnya, oke, selanjutnya. Nah, ini ya perbedaan penilaian dalam kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Kalau dalam kurikulum 13 menentukan penilaian akademik, kalau no kurikulum non akademik banyak mengeluarkan penilaian non akademik. Jadi makanya ada pembelajaran proyek ya, ada profil pelajar Pancasila dan sebagainya, kolaborasi, nilai-nilai P5 ya. Kemudian lebih kalau kurikulum 2013 fokus penilaian lebih pada penilaian hasil belajar, kalau di kurikulum mereka lebih pada proses. Jadi kayak pada saat dia diskusi, kata-kata yang dia gunakan, akhlaknya, adabnya, dan sebagainya. Ini dalam kurikulum Merdeka. Oleh karena itu kita banyak pakai jurnal ya kalau dalam kurikulum Merdeka, penilaian sikap.
Kemudian kalau komponen penilaian, kalau dalam kurikulum 2013 ada 3, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 3 poin. Jadi nilai sikap dia, walaupun pintar, kalau sikapnya enggak, nilai sikapnya bisa kecil. Pengetahuan misalnya lebih ke tes tulis, kalau keterampilan lebih ke praktek gitu ya. Itu dipisah. Jadi kalaupun misalnya oh dia orangnya memang senang belajar, tapi pas dipraktekkan misalnya dia kurang menguasai gitu ya misalnya. Nah itu bisa berbeda. Tapi kalau di dalam kurikulum Merdeka tidak disatukan nilainya jadi satu. Mau praktek ya mau bentuknya apa jadi nilainya satu. Kemudian jenis asesmennya kalau kurikulum 2013 menguatkan pelaksanaan penilaian autentik. Kalau ke kurikulum mereka lebih fokus pada penguatan asesmen formatif. Jadi yang tadi tugas-tugas yang harian itu ya, penilaian harian, proses-proses. Oke, next. Nah, contoh penskoran pada mata pelajaran ekonomi. Ini kita langsung praktek ya. Saya tidak membuatkan soalnya karena materi pembuatan soal kan udah ya. Ini lebih skor. Contoh ada capaian pembelajaran ekonomi yang akan dinilai adalah KD-nya peserta didik mampu menganalisis adalah berpikir kritis. Bisa siswa membuat laporan tentang kegiatan identifikasi faktor produksi yang terlibat di dalam yang terlibat. Tugasnya mengamati usaha kecil atau bisnis lokal di sekitar. Kedua, kemudian dia mengidentifikasi, mengkelompokkan faktor produksi itu apa saja. Kemudian yang ketiga, menganalisis kontribusi masing-masing faktor terhadap keberhasilan usaha. Berarti di sini dia harus lakukan apa tugasnya, tahapannya. Kira-kira, kira-kira apa yang harus tahapan dia melaksanakan? Satu, dia harus ngapain dulu? Dia harus bikin perencanaan, betul? Dia harus survei, kira-kira siapa yang akan dia amati kan? Dia harus minta persetujuan dulu. Ya kalau nggak di persetujuan dulu, ntar orang yang tersinggung ngerasa diamati, betul? Nah itu juga harus kita ajarkan bagaimana cara apa namanya dia membuat video, permisi kepada yang punya toko, wawancara. Kemudian itu juga sudah termasuk ya. Lalu dia bagaimana berdiskusinya nanti, kemudian lalu membuat sebuah laporan. Next ke bawah. Nah, ini ya, ini kriteria penilaian sebelum kita men-skor. Jadi kalau mau men-skor itu kita harus ada kriterianya dulu. Ini contoh, tidak harus seperti ini ya. Boleh yang kira-kira kayak kita mau menjuri gitu ya. Menjuri itu kan apa dulu yang dinilai gitu. Nah, ini sama. Aspek yang dinilai misalnya ketika dia mengidentifikasi, dia harus mengidentifikasinya lengkap, akurat, berarti skor maksimalnya 10. Penjelasan perannya dia bisa menjelaskan menyeluruh logis, dia tambah poinnya 15. Oh, dia bisa menganalisis dari hasil pengamatan dia apa yang faktor pendukung terbaik atau misalnya apa. Oh, 20. Terus, oh dia rapih nih bikin laporannya, dia bikin PPT-nya, dia bikin pendahuluan, inti penutup, dijilid rapi dan sebagainya gitu kan. Oh covernya juga dia bikin menarik gitu kan, 5 misalnya. Kemudian pemahaman konsep, nah presentasi ujian. Oh dia mampu menjawab pertanyaan guru, poinnya 10. Jadi total skor maksimalnya adalah 60 ya. Skor maksimalnya adalah 60. Sehingga eh, kakak bisa mengkonversi mengkonversi seperti ini. Kelihatan nggak? Ya, kalau misalnya eh, dia dapat 51 sampai 60 berarti sangat baik. Kalau dia 41 sampai 50 baik, kalau 31 sampai 40 cukup. Kalau kurang dari 30 adalah kurang. Apakah ini baku? Tidak. Ini tidak baku. Ya, boleh 60 dibagi 4, boleh 60 dibagi 5, boleh. Rentang nilainya berapa? Terserah. Itu ya. Jadi kebebasan. Kemudian misalnya dia dapat skor 7 yang poin 1.
Nomor 2 dia skornya 12. Nomor 3 analisisnya kurang mendalam skornya 15. Laporan rapi tidak kreatif skornya 3. Kemudian konsepnya cukup baik. Nah, itu 7. Kita jumlahkan menjadi 44. 44 itu ada di rank berapa? B. Berarti hasil kelompok dia adalah baik. Gitu ya. Next. Nah, ini contoh penilaian otentik dalam kurikulum mereka penting ya. Ada portofolio biasanya mengumpulkan laporan dari berbagai tugas ekonomi yang menunjukkan perkembangan dia. Kumpulkan, boleh di satu map gitu biasanya ya. Satu map dikumpulkan. Kalau misalnya bisa digantung cuma kalau digantung semua pelajaran kayaknya penuh nanti di kelas ya. Dikumpulkan dulu aja. Kalau di SD itu kan biasanya ada di satu-satu map gitu ya. Satu di- digantung di belakang kelas itu ya, di tembok belakang kelas. Tapi kalau SMA karena banyak pelajarannya ya masing-masing suruh mengarsipkan. Proyek kelompok membuat simulasi bisnis kecil, biasanya seperti itu. Kalau refleksi mandiri misalnya menuliskan wawasan, nah itu refleksi ya. Jangan lupa kalau di kurikulum mereka ada refleksi mandiri juga. Anak yang bisa menyampaikan refleksi dengan baik berarti dia bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Next, selanjutnya. Oke. Nah, ini contoh ya, saya mengolah. Misalnya kita mau bikin soal, udah 30 soal, pilihan gandanya 5. Nah, 5 ini kita buat 3 soal lots, 2 soal hot misalnya. Soal itu jangan hot semua, kasihan juga. Kalau hot semua nanti nilainya pada kecil-kecil, remedial teaching juga ya. Tapi kalau lot semua, bagus-bagus semua juga anak-anak nggak ada tantangan gitu ya. Jadi divariasikan. Makanya perlunya penilaian diagnostik untuk melihat kemampuan mereka sampai gimana. Kalau mereka baru tingkat tahap pengetahuan aja, lotsnya dibanyakin. Tapi kalau mereka cepat hafal, rata-rata di kelas itu cepat hafal, berarti soal hotnya udah mulai bisa diperbanyak gitu ya. Oke, kita lihat skorannya. Karena PG tadi kan 30 ya. PG-nya kan 30 kali 1 poin. Berarti nilai total PG adalah 30. SI-nya 15. Dari mana? Nomor 1 karena loss 2. Lotsnya 2, 2. Terus hotnya 4. Gitu ya. Ini jadi berapa? Oh, ini bukan 15, salah. Tuh, 2, 6. Tambah 4 berapa? Oh, bener ya. 10, 15 ya. Kayak ini 15. SI-nya 15. Nah, bagaimana cara menilai? Ada 2 yang sebenarnya misalnya kakak misalnya mau bikin ini 30, ini esainya 20. 30 tambah 20 kan 50 ya. Digabung aja kali 2 misalnya. Jadi kan udah 100 kan ya. Misalnya PG-nya dia betul 20, esai. Ini kita rubah misalnya 20 ya. 30 esai skornya misalnya 20 kan jadi 50. 50 kali 2 udah 100. Nah, kalau seperti itu. Ah, tapi ada juga yang misalnya seperti ini di presentasi. Nilai PG nilainya sendiri, nilai esai nilainya sendiri. Mana presentasi yang lebih besar? Kalau misalnya menganggap bahwa PG itu kan lebih sulit ya, walaupun option gitu kan. Beda dengan esai yang mungkin hafalan atau mau kebalikannya. Ada yang pakai 70-30, ada yang pakai 50-50, ada yang pakai terserah. Terserah kan eh, guru bagaimana membuat ininya ya, pentingnya seperti apa. Nah, PG-nya misalnya 60%, kalau esainya adalah 40%. Si anak betulnya 20 PG-nya, esainya skornya 10. Berarti nilai PG dia 20 per 30 ya, per 30 yang ini kan. Nilai PG tadi ya, jumlah 20 betul per total skor PG kali 60%. Nah, jadi nilai PG dia adalah 40 poin, gitu kan ya? Nah, kalau yang esai, misalnya dia betulnya 10 per 15 total semua skor kali 40 ya, itu kan 40% sama dengan 27. Berarti nilai anak itu memperoleh berapa nilainya? 67. Nah, boleh. Jadi kalau mau ya kayak tadi, oh ini 30 PG, ininya esainya 20 poin aja misalnya, atau 10 poin. Jadi 30 tambah 10, 40 bagi 4. Gitu kan? Boleh, terserah. Bagi 0,4 jadi seratusan pokoknya hasilnya. Nah, itu terserah. Tetapi yang biasanya dipakai kalau waktu saya jadi MGMP ini seperti ini ya.
Kenapa? Karena tiap porsinya akan punya beda-beda. Kalau kayak gini, misalnya dia esainya ngerjainnya dikit, eh, bisa ngebanting nilai PG, bisa membantu nilai PG. Nah, kalau ini dia masing-masing menilai. Nah, itu jadi terserah ya, terserah dari penskoran. Ingat, nah kalau dia soalnya HOTS, poinnya harus lebih besar dari soal yang LOT kalau untuk esai. Kenapa? Karena tingkatan dia berpikir juga lebih banyak. Betul nggak? Kalau misalnya soalnya fungsi permintaan dan penawaran yang ditanyakan adalah harga keseimbangan. Nah, mungkin soalnya lots ya, atau middle lah. Poinnya cuma berapa, misalnya 3 gitu. Kalau dia betul rumusnya, terus betul prosesnya sama akhirnya, misalnya 3. Tapi kalau soalnya udah fungsi permintaan dan penawaran sebelum dan sesudah pajak, ya kan? Nah, itu lebih susah kan? Berarti HOTS, berarti skornya juga banyak. Jangan disamakan. Nanti kalau disamakan, mendingan jawab yang mudah-mudah dong, gitu kan? Nanti anak-anak akan menghindari soal-soal yang berupa HOTS. Nah, sedangkan HOT ini adalah soal untuk literasi dia ya, untuk kita merangsang kemampuan dia berpikir. Oke, next. Nah, ini. Oke, saya akan ngetes. Kira-kira kalau ini ini ya, ada 4 ATP mengidentifikasi jenis ada sorry 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 mengidentifikasi jenis tenaga kerja, membedakan angkatan kerja dan penangkatan kerja, mendeskripsikan konsep, menganalisis, menguraikan, menganalisis sistem upah, mengidentifikasi jenis upah. Nah, kira-kira boleh boleh misalnya dengan satu CP, boleh dengan TP-nya juga doang, boleh. Tentang ini CP-nya tentang ketenaga kerjaan ya. CP-nya, TP-nya tentang mampu memahami konsep ketenaga kerjaan, ATP-nya tentang dan masing-masing ini. Kalau seandainya mau kita mau bikin soal atau mau bikin penilaian, penilaian apa yang akan dibuat, kriteria penilaiannya apa, terus kira-kira PG atau esai boleh atau apa aja boleh yang gambaran aja ya. Nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Ini kita lagi belajar, jadi jangan takut. Mencoba aja gitu. Silakan, siapa yang mau mencoba jenis tesnya, penskorannya mau gimana gitu. Apa esai semua atau PG? Kalau PG udah ketebak ya satu option pasti satu. Misalnya esai deh. Kalau misalnya esai, ini skornya mau berapa, ini mau berapa gitu. Silakan. Ayo, siapa? Nanti saya bantu ya, insya Allah. Maksudnya yang penting ada yang mencoba dulu. Silakan. Oh ini, maaf. Ya, silakan. Boleh, siapa aja. Oke, Hairina Andini. Boleh, silakan. Oke, Bu. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Sangat. Boleh. Oke. Terima kasih. Jadi di contoh CP, TP dan juga ATP yang Ibu berikan ini kan ada 3 ya, Bu. Ada mengidentifikasi jenis tenaga kerja, terus di sebelahnya tuh ada TP dan juga ATP-nya. Nah, di sini Mm-mm. kalau menurut saya sendiri, kalau misalkan saya jadi guru, di bagian mengidentifikasi jenis tenaga kerja ini saya berikan poin soal sekitar 10 soal, 10 poin jika jawabannya benar. Nah, tapi kalau untuk model soalnya itu seperti apa, kemungkinan di sini saya memberikannya itu soal pilihan ganda, Bu. Nah, pilihan gandanya ini tuh kayak model soal contoh dari jenis-jenis tenaga kerja. Karena kan di sini kan capaiannya itu kan ketenaga kerjaan ya, di mana siswa itu tuh harus mengetahui apa aja sih jenis tenaga kerja yang ada gitu loh, maksudnya. Terus kalau yang kedua ini membedakan angkatan kerja. Nah, kalau misalkan membedakan angkatan kerja, kemungkinan soal yang akan dibuat itu tuh adalah soal esai.
Terus poin yang diberikan itu kemungkinan 5 poin. Kenapa? Karena di sini tuh siswa harus bisa membedakan dan juga memberikan pengertian dari angkatan kerja tersebut gitu. Masih berkaitan dengan ketenaga kerjaan, tapi di sini tuh kita bisa mengambil poin dari segi mana siswa itu bisa mengerti gitu loh dari contoh ataupun pengertian dari angkatan kerja. Terus kalau semisalkan siswa memberikannya itu lengkap, itu bisa kita kasih 5 poin. Tapi kalau semisalkan hanya maksudnya tuh hanya poin pengertian tanpa contoh dan juga tanpa beda, itu tuh kita bisa memberikannya sekitar 3 poin, kurang lebih seperti itu. Terus kalau semisalkan mendeskripsikan konsep, ini sama seperti sebelumnya, karena di sini adalah konsep yang dimana siswa itu tuh harus memahami dan juga menjabarkan soal dalam bentuk kalau di sini soal yang kita berikan tuh dalam bentuk esai ya Bu, dan kurang lebih sama 5 poin karena di sini siswa tuh harus bisa menjabarkan pengertian dari konsep apa sih itu ketenaga kerjaan. Terus kalau yang menganalisis ini kurang lebih tuh model soalnya itu model soal pilihan ganda. Karena biasanya di menganalisis ini tuh kan kita nggak cuma ada satu jawaban penting gitu ya Bu, tapi ada banyak gitu. Nah, di sini kita bisa ngasih poin-poin pilihan ganda yang mana isinya tuh ada salah satu masalah dari ketenaga kerjaan, atau kita juga bisa memasukkan eh, poin A sampai C itu tuh poin yang benar terkait masalah ketenaga kerjaan, dan poin D-nya itu tuh poin kecuali seperti itu Bu. Terus juga terkait menguraikan ini, oh ya, untuk yang menganalisis ini kurang lebih diberikannya sekitar 10 poin karena di sini adalah iniannya pilihan ganda gitu Bu. Terus yang selanjutnya tuh ada menguraikan solusi masalah. Nah, kalau menguraikan, menganalisis dan mengidentifikasi ini tuh sama kurang lebih tuh dijabarkannya seperti soal esai karena di sini tuh siswa tuh harus mampu menjabarkan bagaimana dari ketenaga kerjaan solusi apa yang diberikan oleh siswa tersebut dan gitu. Dan ini pun siswa metode pemberian nilainya itu pun kurang lebih siswa harus memberikan bagaimana sih sistem upah yang ada gitu di Indonesia, terus juga mengidentifikasi jenis-jenis upahnya. Kalau semisalkan hal tersebut diberikan lengkap gitu oleh siswanya, itu nanti mendapatkannya kurang lebih 5 poin. Tapi kalau hanya poin pentingnya saja itu kurang lebih 3 sampai 4 poin tergantung dari bagaimana siswa tersebut menjawab. Seperti itu Oke. Ibu. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Jawaban yang bagus sekali ya, tepuk tangan. Oke. Ya, ini dari soal seperti ini, benar tadi ya, satu tenaga kerja bisa jadi 5, 6 soal. Yang ini bisa jadi esai ya, yang membedakan angkatan kerja, mendeskripsikan konsep tenaga kerjaan. Udah berapa? 1, 2, 3, udah bisa 3 soal. Nah, ini semua kalau misalnya tadi PG poinnya 1, kalau esai tadi ya ada 5. Ada berapa? Tergantung dari kalau esainya mendeskripsikan konsep tenaga kerja, itu kan cuma menggambarkan aja 2 atau 3 poin cukup ya. Tapi kalau sudah membedakan, menganalisis, nah itu tingkatannya sudah tinggi. Jadi skornya juga harus lebih tinggi. Tapi jangan sampai skornya gini, esainya misalnya 5, tuh total skornya 13, 17. Nah itu nanti susah ngali-ngalinya gitu kan ya. Nah, yang penting nanti gampang menghitungnya, praktisnya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Herina bagus ya. Udah bisa. Itu nama jenis tesnya kira-kira tes apa? Kira-kira tesnya. Itu kurang lebih tes formatif Ibu. Betul, formatif. Ya, jadi setelah kita 1 KD, kita melakukan penilaian seperti ini. Gitu ya. Nah, berarti namanya tes tulis. Betul? Tes tulis ya, karena pilihan ganda dan esai. Oke, bagus. Satu lagi, boleh. Silakan. Betul. Kira-kira. Betul. Siapa lagi? Ini tidak terbatas hanya tes formatif ya. Boleh tadi kan ada jenis-jenis penilaian, ada betul ya? Ada penilaian banyak tuh. Ada tes lisan dan sebagainya. Kira-kira ada project, ada portofolio, ada apa lagi? Kira-kira kalau jadi project seperti apa? Ininya bagaimana? Silakan. Siapa yang mau mencoba?
Ayo, silakan. Jangan takut. Kita kan coba ya. Maksudnya biar biar terlihat. Nanti kan bisa dipakai juga nih pas apa magang atau itu. Silakan. Bisa nggak ini kalau jadi penilaian proyek? Bisa Ibu, maaf Ibu kalau misalnya kita jadikan ini penilaian produk, kira-kira bisa nggak ya Bu? Produknya itu berupa misal poster infografis gitu, dan di dalamnya itu rubriknya itu rubrik kayak misal kalau sangat baik itu ada identifikasi jenis tenaga kerjanya ada, terus pembedaan antara angkatan kerja dan bukan angkatan kerjanya juga ada, konsep ketenaga kerjanya ada gitu. Tapi kalau misalnya ada yang beberapa yang di ATP ini nih, yang 7 ATP ini nggak ada, itu nanti nilainya bagaimana, itu kira-kira bisa nggak Bu, penilaiannya seperti itu? Iya, boleh. Eh, kita diberikan keluasan bagaimana kita membuat penilaian ya, yang ATP-nya kita. Ini juga bisa misalnya dalam bentuk laporan studi pustaka, gitu kan ya. Dia melihat berbagai, kayak misalnya nih ada namanya menganalisis masalah ketenaga kerjaan, ya kan? Nah, menganalisis ketenagakerjaan bisa kita ngasih beberapa artikel, gitu kan, untuk dia kaji. Kira-kira permasalahannya apa saja, penyebabnya apa, solusinya dampaknya bagaimana, solusi dan solusi yang terbaiknya apa. Atau bisa jadi kita kasih ke mereka satu kelompok, misalnya satu permasalahan. Mereka mencari artikel-artikelnya itu kan, kemudian mereka membuat semacam laporan gitu ya, yang kalau saya biasanya laporan itu harus 5W1H, what, who, why, where, how gitu kan ya. Nah itu hasil analisisnya mereka berdasarkan sumber ini ternyata rendahnya kualitas karena itu, jadi secara mendalam. Nah, itu bisa ya, bisa menjadi satu penugasan proyek dan bisa dimulai dari dia diskusi merencanakan, membuat laporannya, diskusi sampai membuat PPT. Bahkan kadang saya kemarin dari beberapa kelompok itu dia merekomendasikan apa saja yang mereka akan rekomendasikan untuk pemerintah atau untuk Kementerian Tenaga Kerja, usulan dari yang mereka. Jadi istilahnya mereka belajar memberikan satu rekomendasi solusi itu bukan hanya untuk di kelas tapi yang kira-kira masuk akal. Jadi ayo kalian bikin satu rekomendasi berdasarkan yang sudah kalian buat. Jadi itu juga bisa ya. Jadi pertama dari tiap kelompok dulu lah gitu. Metode seperti itu. Tinggal penskorannya nih. Kira-kira kriteria penskorannya kalau menganalisis masalah tenaga kerja dalam bentuk laporan, kira-kira penskorannya apa? Misalnya tadi ya item-itemnya apa saja yang akan nilai. Misalnya item ini skornya berapa, ini skornya berapa. Silakan. Ayo, nggak apa-apa, jangan takut salah ya. Artinya dicoba aja. Kira-kira kalau membuat laporan tentang masalah ketenaga kerjaan yang mau dicek apa? Silakan. Ayo, nggak apa-apa. Tadi udah dikasih contohnya ada kan? Nah, sekarang kira-kira dimodifikasi aja. Ini saya ulang, membuat laporan untuk menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Ya, kira-kira apa? Menggunakan rubrik penilaian ya Bu, atau skala deskriptif Ya, yang cukup sampai iya, deskripsi skornya, rubrik penilaiannya, betul. Silakan. Mbak Safina, coba aja, nggak apa-apa. ini berupa laporan laporan ya Bu. Boleh, Kalau laporan atau misalnya apa, boleh. Tentukan aja. misal dari 0 sampai berapa itu saya kasih berapa gitu ya Bu. Iya, tadi poin-poin penilaiannya, misalnya eh, pengidentifikasiannya, apanya, apa penyusun laporannya gitu. Yang tadi seperti saya kasih, kira-kira di red aja dulu. 5 menit, silakan. Baik, kalau misalnya ada identifikasi
Jadi menganalisis gimana Bu? Menganalisis Masalah. tenaga kerjaan masalah ya. Jadi kalau misalnya Mm-mm. ada masalah-masalah ketenaga kerjaan kayak rendahnya kualitas kerja ini semuanya ada gitu, itu skor maksimalnya kita bisa kasih 10. Mm-mm. Kalau misalnya penjelasannya itu lengkap gitu, itu kita bisa kasih 15. Kalau mendekati itu bisa kita kasih 10. Pokoknya skor maksimal itu kita kasih 15 gitu. Terus kalau Mm-mm. misalnya mereka analisis datanya sangat mendalam gitu, itu kita kasih skor maksimalnya 20. Terus kalau Mm-mm. mereka kreatif dan laporannya rapih gitu, dari penataan halamannya rapi, nomor halaman itu rapi, kita kasih skor maksimal 5 gitu untuk kreativitas dan kerapihan laporan gitu. Terus kalau misalnya mereka dalam menganalisis masalah ketenaga kerjaan itu mereka paham gitu tentang konsepnya gitu. Nanti kan biasanya guru tuh ada ujian lisan ya setelah itu ya, itu tuh kita bisa kasih skor maksimalnya itu 10. Iya, betul. Terima kasih Mbak Safina ya. Nah, udah bisa ya perubrikan skor ya. Jadi, pedoman penilaian itu lebih baik dibagikan atau di print untuk mereka dipelajari pada di awal itu. Jadi, mereka akan berusaha mencapai nilai sempurna berdasarkan rubrik penilaian yang kita kasih. Kan seperti itu ya. Oke, nah udah paham ya mengenai penskoran bisa ya. Nah, hati-hati ya. Tadi kalau soal PG ini sebenarnya bisa satu ini tuh bisa 10 betul. Yang penting tadi ya, hotnya komposisi mau berapa persen, apa lotnya yang 70%. Kalau saya biasanya membuat soal itu hotnya, kalau misalnya kriteria anak-anak saya kurang ya, misalnya lama nih dalam penyampaian materi, supaya anak itu 70 aman, saya biasanya lotnya 70%. Kalau misalnya 40 soal, berarti 40 soal kali 70% ya. Nah, itu berarti 40 kali 7 berapa? Sekitar 28 ya. Nah, berarti 28 soal itu lots. Kemudian modsnya misalnya 20%, hotnya misalnya 10%. Tapi kalau anaknya udah mulai pinter, udah ngerti nih cara saya bikin soal, udah paham cara saya buat soal, biasanya saya tingkatkan. Hotsnya itu bisa 30%. Lagi jumpa. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi itu tergantung dari kondisi kebutuhan peserta didik. Tapi jangan lupa ya, walaupun soalnya LOTS, itu harus ada literasinya. Jadi jangan langsung pengertian tenaga kerja adalah yang dimaksud dengan tenaga kerja terdidik adalah jangan seperti itu. Sekarang soalnya nggak kayak gitu, ya. Soalnya harus ada literasinya. Oke, next selanjutnya. Kenapa? Oke, mohon maaf. Nah, sekarang kita refleksi terakhir. Oh iya, tanya jawab dulu nggak? Atau waktunya udah habis atau semuanya udah jelas? Silakan saya kembalikan ke Mbak Dias. Oke, baik. Terima kasih Ibu Yuliana atas pemaparan materi. Sangat menambah insight buat kita semua. Mungkin mohon izin Bu, ini kita ada buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Untuk itu, apa ada teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh untuk mengajukan pertanyaannya melalui raise hand terlebih dahulu. Silakan kepada teman-teman. Oke, mungkin karena dari teman-teman sepertinya belum ada, boleh dari saya terlebih dahulu, Ibu. Oh, boleh. Iya, Oke. silakan. Oke, tadi kan saya mendengarkan penjelasan dari Ibu ya bahwa beberapa kasus itu ada di mana seorang guru itu membuka les private untuk beberapa anak dan dia melakukan penilaian yang kurang objektif gitu pada akhirnya ke beberapa anak yang tidak ikut les. Nah, itu sebenarnya terjadi di ketika saya SD juga. Saya juga memiliki pengalaman yang sama di mana ketika saya SD itu uh, guru di kelas sebelah saya itu membuka les private dan kemudian dia tuh disebar gitu soal yang dibuat oleh guru itu tuh disebar yang mana soal itu tuh sebenarnya digunakan untuk ujian akhir kita juga gitu jadi guru itu yang membuat tugas untuk ujian dan yang mendapatkan cuma anak-anak yang kelas di dia gitu ya Bu. Nah menurut Ibu nih Bu ketika
pemerintah ataupun pihak-pihak terkait itu melakukan perbaikan gitu terhadap sistem yang seperti itu, di mana pemerintah atau pihak terkait itu kayak kasih kebijakan guru nggak boleh membuka private les untuk anak-anak di kelasnya itu bisa nggak ya Bu untuk memperbaiki gitu pedoman dari penilaian itu sendiri. Itu Ya, aja pertanyaan Bu. Terima kasih. oke, terima kasih. Oke, pertanyaan bagus, Mbak Dias. Kalau sebenarnya kan kembali kepada kita semua ya, kepada keadaan. Ketika memang kesejahteraan guru sudah diperhatikan, sistem kita sudah baik, kemudian tatanannya juga udah oke, itu bisa kok diberlakukan gitu ya. Tetapi kembali kan ada faktor lain yang mungkin kita nggak tahu ada apa, bagaimana. Tetapi kalau saya kepada adik-adik yang calon guru ini gitu ya, artian kalaupun nanti ada di posisi sebagai misalnya kita ngelesnya nggak di sekolah kita nih di lembaga A, ternyata di lembaga A itu ada siswa kita gitu kan. Nah, profesional aja gitu. Misalnya di lembaga ini diajarkannya adalah ini harus sampai sini-sini. Ya sudah ajarkan. Ajarkan sesuai dengan profesionalisme di lembaga mengajar tersebut. Nah, kalau di kelas kita profesional mengajarkan ke semuanya. Gitu kan ya. Terkait nanti hasilnya, itu yang penting dari kitanya sudah profesional. Baik kita sebagai guru di sekolah, kita mengajar, maupun kita sudah profesional di lembaga tersebut. Seperti itu. Ya, karena tiap anak juga akan berbeda-beda juga ya. Karena gini, makanya pentingnya kita sebagai guru, kadang gini, saya sering loh ada anak itu yang dia penanggung jawab kelas ekonomi gitu ya. Tapi malah dia yang telat ngumpulin tugas ekonominya gitu. Nah, kan saya juga jadi, kok kamu yang punya PJ-nya, kok kamu yang telat. Tapi ada juga dia sebagai PJ ekonomi, dia yang paling duluan dan paling bagus, nilainya selalu bagus gitu ya. Nah, itulah kembali lagi ke kita menjadikan data penelitian yaitu tadi objektif ya. Saya akan menegur kamu sebagai PJ ekonomi, ayo dong harus menjadi contoh yang lain gitu kan ya. Nah, satu sisi juga memang saya harus mengevaluasi ke depan, oh berarti PJ ekonomi besok harus yang nilai ekonominya tertinggi supaya dia mungkin termotivasi atau jadi contoh motivasi bagi yang lain gitu kan ya. Nah, artinya itu yang kembali lagi umpan balik atau refleksi kepada kita gitu. Seperti itu ya. Jadi kembali kalau calon guru ini dari sekarang harus sudah objektif. Sebenarnya sama kayak kita ngejuri ya, kita nggak ngelihat dia tuh dari sekolah mana, SD mana, SMP mana, tapi kompetensi yang ditimbulkan itu yang kita nilai. Nah, guru pun harus seperti itu. Seperti itu sih ya, gitu. Oke, baik, terima Kasih. kasih Bu sangat menjawab. Oke, Terima mungkin Ibu kasih. boleh izin di sini ada yang ingin bertanya, ada Kairini Andini dari kelas C. Hmm. Mungkin boleh silakan Ya, diajukan ini pertanyaan. lagi. Oke, Ibu, sebelumnya terima Erina. kasih Bu Yuliana atas pemaparannya yang sangat inspiratif dan informatif gitu ya untuk kita semua. Jadi gini Bu, sekarang ini kan pasti banyak banget ya case-nya, baik dari segi kita selaku mahasiswa maupun dari siswa gitu loh. Karena saya sendiri pun sering gitu menghadapi peristiwa seperti ini yang dimana kalau misalkan kita make metode penilaian apa ya tadi tuh kalau nggak salah, yang dimana kita tuh membuat project gitu lah. Project ini kan pasti dilakukan tuh secara berkelompok ya, Bu. Dilakukan secara bersama-sama. Tapi ada salah satu anak yang mungkin dia kurang berkontribusi aktif gitu, Bu, dalam kesehariannya. Kurang yang namanya tuh kita udah kerja gini-gini-gini tapi tapi dia nggak ikut berkontribusi. Otomatis kita kan selaku teman gitu kalau misalkan udah mengingatkan itu kan ya udah kita nggak punya hak atau apa-apa lagi kan. Ujungnya kita juga yang nge-backup. Nah, dari sini kan kita yang bisa kita lakukan adalah yang pertama mungkin kita nggak nulis nama anak tersebut gitu ya. Kalau kita POV-nya selaku siswa gitu. Ini di sini saya ngasih POV selaku siswa gitu ya Bu. Misalkan kita kan cuma bisa nggak ngasih nggak nulis sama dia gitu. Tapi dari POV Ibu gitu loh selaku guru, ada nggak sih Bu cara bagaimana menanggapi hal tersebut? Karena kan di sini balik lagi kayak tadi Ibu pernah menjelaskan kalau misalkan takutnya menyakiti hati anak gitu ya. Kalau misalkan kita ngasih nilai nol gitu atau misalkan kita ngasih dia nilai kurang gitu. Nah, itu tuh kalau misalkan dari POV seorang guru, apa sih Bu yang harus kita lakukan gitu loh sebagai seorang guru dalam menanggapi case tersebut gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu pendekatan psikomotoriknya atau cara lain untuk menanggapi hal tersebut kalau misalkan dari sisi seorang guru gitu Bu. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ya,
Oke, penilaian berkelompok ya. Walau makanya tuh penilaian berkelompok itu kita harus menilai dari prosesnya, ya kan? Dari prosesnya, dari perencanaan mereka, proses sampai ke pelaporan. Nah, kenapa? Karena disitulah kita akan melihat siapa yang berperan, siapa yang hanya penumpang, gitu ya. Eh, itu akan terlihat. Kemudian kita bisa personal eh, mendekat ke anak. Oh ini bagus banget, ini desain siapa, ini nih. Itu seperti itu. Saya biasanya saya pengen tahu ini hasil bagus banget nih, ini idenya siapa. Saya nanyanya nggak di depan semua anak, tetapi ke satu atau dua orang gitu. Jadi nanti dia akan menjawab, oh ini Pak, ini Ibu, ini kreatifnya. Karena ditanya satu orang. Tapi kalau di antara semua kan biasanya mereka nggak jawab ya. Tapi personal. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika mereka presentasi, saya itu biasanya saya sisipkan ada pertanyaan dari peserta lain, dari kelompok lain, ada pertanyaan dari saya yang mendadak. Nah, kalau anak yang mengerjakan sendiri makalahnya, laporannya, apapun pertanyaan dari kita, dia pasti bisa jawab. Karena dia yang semua. Nah, disitulah poinnya. Biasanya saya ngetesnya dari situ. Jadi kalau pertanyaan, jadi anak bisa, oke sekarang pertanyaan dari ibu ya, Hah, mereka udah langsung begitu kan. Nah, karena apa? Pasti pertanyaan kita itu yang di atas kelompok yang lain kan, di teman-teman mereka. Nah, jadi pertanyaan kita itu akan terlihat biasanya anak yang memang dia menyusun sendiri. Walaupun misalnya dia tadinya nggak berani ngomong, ketika temannya salah lagi jawab, anak itu akan muncul bahwa dia memberikan jawaban yang oh iya berarti ini anak ikut kontribusi. Kecuali memang anak yang cerdas ya. Ada juga anak-anak yang cerdas tidak ikut nyusun, dia baca sekilas ketika kita memberikan pertanyaan memberikan ya dia langsung jawab gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini ya kasih nilai aja gitu. Cuman eh, kita sudah memberikan tes seperti itu. Jadi kita akan melihat mengenali karakteristik peserta didik. Nah, gitu ya, Irina ya. Paham kan ya? Jadi, Baik, Ibu, paham. mm-mm. Jadi jangan takut namanya proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Kita dosen, guru pasti tahulah dari pertanyaan yang kita kasih itu nggak mungkin pertanyaan yang coba kamu jelaskan mengenai pasti analisis ya, sintesa. Jadi pasti itu udah kelihatan siapa yang inti dari dibalik kelompok tersebut. Seperti itu. Oke, Oke, baik, Ibu. Terima kasih atas jawabannya, Ibu. terima kasih. Ya, Baik, siapa terima kasih lagi? Kak Irina dan juga Ibu Yuliana atas jawaban dan juga pertanyaannya. Mungkin teman-teman jika ada ingin mengajukan pertanyaan lagi, dipersilahkan. Oke, di sini sudah terlihat ada Isnaini dan juga ada Tiara. Mungkin dari Isnaini terlebih dahulu, silahkan. Ya, terima kasih Dias. Terima kasih juga untuk Bu Yuliana atas eh, materinya yang sangat bermanfaat banget. Saya izin bertanya, saya pernah melihat itu di sosial media kalau misalnya dan mendengar juga kalau misalnya guru juga dibebani sama administrasi ya, mengurus administrasi gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan di sini ada kan sekarang ada perubahan kurikulum ya. Apakah dengan adanya perubahan kurikulum dari kurikulum Merdeka dari kurikulum Kurtilas ke kurikulum Merdeka itu membantu mengurangi beban administrasi guru. Terus juga mungkin dengan pengalaman Ibu selama mengajar gitu, apakah ada tips untuk kita sebagai calon guru kalau misalnya nanti kan kalau misalnya di kelas tuh kadang mood guru tuh pasti nentuin mood siswa juga ya, Bu. Eh, Ya, mungkin itu aja. Betul. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih. Sama-sama. Iya, yang pertama dulu ya, eh, tadi apa mengenai administrasi. Jadi sebenarnya untuk administrasi guru dari dulu tuh memang guru itu kan ada administrasi perencanaan, ada administrasi pelaksanaan, ada administrasi penilaian. Ya, kalau secara IT dengan sekarang sebenarnya kita udah kebantu ya. Cuman permasalahan memang terjadi ketika ada aplikasi-aplikasi lain yang dibebankan kepada kita. Contoh misalnya gini, dari kementerian ada aplikasi A, kemudian dari apa namanya
kita sebagai pegawainya nih, pegawai negerinya, ada aplikasi harian yang harus diisi juga. Dan si aplikasi ini tuh dari berbagai tingkatan yang sebenarnya intinya kan sama, menanyakan kinerja kita ya, kerjaan kita ngapain gitu kan. Nah, ini sih sebenarnya yang memberatkan. Terus kemudian kalau secara kalau bagi saya administrasi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dari dulu tuh guru memang sudah dibebankan itu gitu. Kalau secara dengan IT sekarang lebih enak malah gitu ya. Ada apalagi ada aplikasi-aplikasi kayak berbayar ya mungkin kayak Quizzes dan sebagainya membuat soal kita lebih mudah dan sebagainya. Eh, tetapi yang kalau kami misalnya yang pegawai negeri kayak misalnya ya tadi eh, dari kementerian ada lagi yang harus diupload, yang ini ada lagi belum dari sekolah gitu kan ya. Nah ini yang kadang jadi banyak itulah yang membebani sebenarnya. Terus kalau untuk RPP sebenarnya waktu itu kan udah dari RPP yang apa beberapa lembar menjadi satu lembar. Ternyata satu lembar juga tidak bisa menggambarkan ya. Akhirnya nggak fleksibel satu minimal satu lembar, jadilah 2 atau 3 lembar. Kemudian artian sekarang tahapannya sebenarnya tidak terlalu kayak dulu harus ada ininya apa. Sekarang cukup menggambarkan 5M itu apa aja, kolaborasinya apa, komunikasi apa dan sebagainya ya, 4C-nya apa gitu aja. Jadi tidak. Tetapi yang itu kan ya ketika misalnya kita harus mengupload ke beberapa yang isinya sama bahan uploadnya tetapi beda aplikasi. Sebenarnya itu ya. Terus yang kedua ya tadi em, kalau misalnya absen sih emang udah ini ya. Kalau absen memang kalau dulu bedanya kalau guru tuh ada ngajar baru datang absen. Kalau sekarang tidak jam 7 sampai jam 4 ya standby di sekolah gitu. Kalau dulu kan ada jam aja kita ke sekolah gitu. Kalau sekarang tidak. Tapi ya itu kan nggak masalah ya seiring dengan kesejahteraan mungkin guru sudah ada sertifikasi dan sebagainya gitu. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang kedua tadi apa Mbak Isteni? Tips buat kita kalau misalkan kalau calon guru gitu. Oke, em, saya pengalaman saya ya mungkin kalau bisa diulang tuh pengen pengen ngulang lagi gitu ya proses-proses berkuliahan itu. Karena apa? Proses mencari ilmu di S1 itu luar biasa. Karena memang benar-benar kita peralihan dari SMA ke mahasiswa, cara kita pola belajar, berkomunikasi, pergaulan, mencari materi sendiri dan sebagainya, bagaimana kita membuka wawasan kita, itu semuanya ada di masa itu. Nikmati, enjoy, karena tidak semua orang bisa mengalami masa-masa itu. Tidak semua orang seberuntung kita. Kemudian yang kedua, S1 ini menjadi dasar keilmuan kita untuk selanjutnya, baik di tempat kerja maupun nanti di kuliah selanjutnya. Menjaga mood sebagai guru, ya memang tadi dari hati kita harus eh, ikhlas ya. Kalau menjadi guru itu ya, artian katanya gini, kalau menjadi guru itu kan kita berbagi ilmu nih kepada orang lain. Eh, Artian kita sudah menginjakkan kaki kita satu kaki kita di surga gitu. Artinya kan kita sudah akan membuat kebaikan. Apalagi kalau ilmu dari kita itu bisa membantu mereka mencapai masa depan yang lebih baik, eh, ekonomi yang lebih baik gitu istilahnya ya. Nah, kita sudah turut dalam situ. Nah, itu ya. Kalau masalah kebijakan dari pemerintah, misalnya tentang sertifikasi dan sebagainya, itu nggak akan kemana kok rezeki kita. Kalau memang kita memang memenuhi syarat, kita akan dapat gitu. Asal dari kitanya ikuti. Kadang-kadang mohon maaf yang nggak bisa ikut dan sebagainya. Juga kadang misalnya dia tidak terdaftar NUPTK-nya dari dulu, diabaikan, tidak diurus ke dinas, sehingga pas sekarang ribut ada PPG kan, NUPTK-nya bermasalah dan sebagainya. Nah, patuhi aja gitu, patuhi administrasi kepegawaian, administrasi karena memang itu kan semua data yang buat kita ke depan gitu. Jadi ada juga teman-teman yang memang suruh pemberkasan, suruh upload apa, enggak males.
ya mau ngasih uang enggak gitu juga gitu kan. Artinya kalau memang ada kumpulkan ijazah ya kumpulkan aja. Kadang memang ada guru juga kumpulin ijazah mulu kapan, nggak boleh begitu, ikutin aja gitu ya. Isi lagi link, isi lagi data, nggak masalah, ikuti gitu. Karena kan pemerintah juga pasti memperbaharui lagi info baru, data baru, memvalidasi lagi data kepegawaian dan sebagainya gitu ya. Nah, ya itulah kalau menurut saya. Nah, kalau menjaga moodnya, saya biasanya apa ya refleksi diri dulu ya. Lagi nggak moodnya refleksi diri dulu bahwa kenapa saya jadi guru dulu, ya kan? Terus apa yang sudah saya peroleh selama menjadi guru, terus kenapa apa ya kita harus bersyukur kenapa gitu. Ya setelah udah dapet nih feelnya lagi, oh iya emang guru ada pilihan kita. Oh kasihan anak-anak, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan salah satunya adalah dari kita, gitu kan? Itu baru ya udah kita masuk kelas, kita siapkan apa saja yang akan kita. Jadi jangan masuk kelas itu kita belum siap. Artian ya paling cepat tuh 10-15 menit sebelumnya kita udah mempersiapkan oh kita mau masuk kelas mana, apa yang kita lakukan, kita mau ngapain. Jadi udah ready gitu ya. Jangan udah bad mood terus masuk kelas blank, kita ngapain? Nanya apa gitu. Jangan ya. Karena apa? Em, Mereka berhak mendapatkan pendidikan, pembelajaran yang layak dari kita. Itu. Dan menjadi guru itu sesuatu yang luar biasa. Seperti itu. Ya, Kak. Seperti itu ya, Mbak Isna ini ya. Baik, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Baik, Oke. em, baik, terima kasih Bu Yuliana atas jawabannya dan juga Ismailnya atas pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu, boleh kita akhiri sesi tanya jawab kita pada sore hari ini. Oh, Dan tadi pada Mbak maaf, aku ada pantun loh, lupa ya, nggak di-share. silakan, silakan Bu. Boleh ditampilkan lagi untuk layar Ya, presentasinya. lupa buat menyemangati adik-adikku pendidikan ekonomi ya. Hmm. Adik-adikku percayalah ya, saya ini bukan dari keluarga yang berada. Saya tuh S1 ekonomi itu karena jalur PMDK dulu tuh ya, PMDK. Kalau sekarang tuh SNPTN ya. Eh, Hal yang bisa membuat orang tua kita bangga adalah kita bisa sukses eh, mengangkat derajat dia dengan kita lulus S1 aja udah mereka bahagia. Kemudian yang kedua, em, saya menjadi eh, Wakasek di usia 27 tahun, menjadi kepala sekolah di usia 36 tahun itu bukan sesuatu yang gampang, itu sangat sulit. Kuncinya adalah tadi jaga keikhlasan kita sebagai guru dan lakukan apapun yang diperintahkan oleh kepala sekolah kita. Insya Allah kalau kepala sekolah pasti ya nggak mungkin ada yang sampai bertentangan dengan agama lah istilahnya ya. Kalau sampai itu ya jangan. Tapi intinya kalau sebatas apa yang diperintahkan piket kayak apa kayak panitia apapun laksanakan. Ilmu pengalaman dari Wakasek, dari kepala sekolah itu yang penting. Kesempatan kita bergabung di tim manajemen, menjadi pengawas, menjadi piket, mendampingi anak, study tour, dan sebagainya, itu suatu kesempatan. Jangan melihat dulu nominal yang akan kita terima. Itu. Jadi jangan hanya menjadi guru di kelas, tetapi bagaimana apa yang sudah atau apa yang kita kasih ke sekolah. Itu ya, bukan bertanya atau bukan mempertanyakan apa yang sekolah kasih ke saya, tapi apa yang saya kasih untuk sekolah. Insya Allah kalau pas hari guru, pas hari apa gitu ya, mendengar anak menyanyikan lagu terima kasih aja kita udah meleleh ya, udah nangis gitu ya. Kenapa? Karena memang itu adalah satu kebanggaan kita. Nah, pantunnya adalah teropong senapan untuk membidik tekan pelatuk dengan jari. Kampus itu menjadi tempat terbaik menuntut ilmu, wujudkan mimpi ya. Nah, yang Satu kedua, lagi Bu, mungkin ya. oke. Tinggal di kosan ada majikan. Kosannya Cakep. gelap, tidak ada cahaya. Bukan karena nggak ada token ya. Oke, terus terima kasih dan Cakep. juga
Semoga tidak bosan bertemu saya. Wah, terima kasih Bu Yuliana atas pantun dan juga semangatnya untuk kita teman-teman pendidikan ekonomi. Oke, mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Yuliana atas pemaparan materinya. Mungkin Ibu apakah ada closing statement tambahan? Ya, em, gini, saya ingat promotor saya ya, Prof. Sarkadi ya. Saya menyelesaikan disertasi itu 1 tahun ya. Lama banget, tapi alhamdulillah kuliah saya 2 tahun 10 bulan. Sebenarnya masa kuliah saya cepat, tapi masa disertasi saya setahun lebih itu yang lama. Profesor Sakardi almarhum mengatakan, tidak apa-apa pelan tapi lambat, asal tiap hari ada progres. Jadi untuk kalian nanti ke depan menghadapi skripsi, jangan menyerah. Harus ada peningkatan progres setiap hari. Begitu ya. Apapun kata dosen kalian, ikutin. Pasti itu akan ada hikmahnya sendiri. Saya S1, S2, S3 di UNJ, saya paham seperti apa, tetapi alhamdulillah bisa terlewati. Karena apa? Dan itu akan menjadi pengalaman manfaat bagi di dunia kerja kita. Apa yang Bapak Ibu dosen lakukan, ujikan terhadap kita, nanti di dunia kerja itu akan sangat bermanfaat. Dan itulah kelebihan anak UNJ. Oke, makasih. Terima kasih sekali lagi Bu Yuliana. Sekali lagi saya mewakili rekan-rekan panitia mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Yuliana karena sudah menjadi pembicara yang hebat pada praktisi mengajar kita sore hari ini. Untuk Ibu Yuliana, apabila ada agenda kebaikan yang lain, boleh dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Tapi jika tetap ingin di sini juga dipersilakan. Terima kasih Bu Yuliana. Makasih, salam, terima kasih. Ibu Pak dosen, makasih Pak Heru Anam, makasih ya semua. Thank you. Makasih Mbak MC ya, Mbak Dias, Mbak Sabrina. Thank you. Assalamualaikum semuanya. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, baik, karena sesi pemaparan materi sudah selesai, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan sedikit review dari materi kita sore hari ini. Jadi, Meskon dan juga menilai merupakan dua proses yang sangat penting dan berkaitan dengan evaluasi pembelajaran, di mana skor itu adalah proses pemberian angka atau skor pada hasil kerja siswa, dan juga di mana penilaian itu adalah proses untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan pembelajaran, dan juga berupa tes, tugas, dan observasi. Kemudian, ketika kita melakukan penskoran, sangat penting untuk memperhatikan keadilan, keberagaman, keterbukaan, kesinambungan, kepraktisan, dan juga relevansi. Karena hal tersebut sangat penting diperhatikan dalam melakukan penskoran, karena mencakup dengan kepercayaan dari siswa itu sendiri. Oke, mungkin karena sesi sharing dan juga diskusi sudah selesai, maka berakhir juga tugas saya menjadi moderator pada praktisi mengajar sore hari ini. Untuk itu, saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dan juga berucap. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Wah, informatif banget nih Kak Hani materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita tadi. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Ibu Yuliana atas penyampaian materinya dan terima kasih juga nih kepada Kak Dias yang sudah menjadi moderator kita pada kesempatan kali ini. Betul banget Kak Sabrina. Ini nggak terasa banget ya Kak rangkaian acara yang dari awal kita bacakan, dari awal satu persatu telah terlaksana semua nih Kak. Betul sekali nih Kak Hani, karena di awal tadi kita udah dibuka dengan hal yang baik-baik, maka tak lupa pula kita akhiri dengan menutup dengan hal yang baik-baik juga. Maka teman-teman sekalian dipersilakan untuk berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan untuk siang hari ini. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, kayaknya kurang banget nggak sih Kak kalau kita tuh nggak dokumentasi dulu gitu. Kepada teman-teman dan rekan panitia diharapkan untuk segera on cam ya, dan kepada panitia yang bertugas boleh tolong dibantu dalam sesi dokumentasi. Oke, izin masuk. Teman-teman yang mau on cam boleh yuk on cam dulu.
Oke, izin mandu sisi dokumentasi untuk slide 1 yang merasa boleh gaya dari 3, mana sih? 3, 2, 1. Saya. Oke, next, slide 2 yang merasa mulai dari 3, 2, 1. Slide 3, nggak ada gambarnya. 1, 2, 3. Bentar. Ini terakhir. 1, 2, 3, makasih. Kembalikan sih. Oke, terima kasih Sinta selaku panitia yang sudah mengambil sesi dokumentasi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yuliana yang telah memberikan materi yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada Pak Adit yang tadi sudah memberikan sambutan dan pembukaan pada materi sore kali ini. Terima kasih kepada peserta yang telah menyempatkan hadir di dalam kegiatan praktisi mengajar hari ini. Semoga apa yang disampaikan pemateri bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita di kemudian hari. Dan tak lupa, kami selaku panitia meminta maaf bila masih terdapat kekurangan dalam praktisi mengajar kali ini. Saya dan rekan saya izin pamit undur diri sampai bertemu di praktisi mengajar yang kedua.